Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya pemirsa, di jam 10 pagi saya mengunjungi tempat yang cukup terkenal begitu di Mojokerto. Dan keberadaan dari tempat tersebut ya, keberadaannya memang bersandingan atau berdekatan dengan pintu tol yang berada di daerah Melirip Mojokerto, teman-teman. Jadi sebelum adanya pelebaran jalan seperti ini, nah di sini kita dapati ya batas dari pelebaran jalannya. Namun dari pihak pengelola begitu ya, tidak berani untuk membongkar satu makam yang ada di depan kita ini. Kalau keberadaan dari makamnya hanya ada satu makam saja, namun kenapa kok tidak berani bongkar ya? Biasanya kan pemakaman umum pun saja begitu biasanya itu dipindah, tapi satu makam ini tidak dipindah, teman-teman. Atau mungkin ya ada faktor lain, mungkin ada sisi dari mistis juga, dari sisi kendala yang tidak memungkinkan untuk dipindah juga. Nah, ini ada pohon beringin yang cukup besar. Nah, kalau dilihat dari diameter maupun tinggi dari pohon beringin ini mungkin usianya sudah cukup tua ya, saudara. Kita coba turun melihat satu makam yang membuat para pengembang tidak bisa memindah dari satu makam ini. Nah, dan memang ini cukup diminati ya, banyak peminat ataupun pengunjung yang datang sini dengan nama yang Joko Sambang. Nah, nama ini tidak asing ya, saudaraku, karena memang sosok Joko Sambang itu di kisaran abad ke-18 ya, beliau adalah seorang pahlawan ya, yang memang benar-benar tidak mau untuk wilayahnya direbut oleh Belanda. Kalau melihat dari sekeliling dari kita saat ini ya, nah ini saya bersama Man Pelor, teman-teman, bisa dikunjungi channelnya, banyak hal-hal atau video-video menarik di dalamnya. Kalau melihat dari sekeliling kita saat ini ya, saudaraku, ini kemungkinan dulu rawa begitu ya zamannya. Kemungkinan juga gitu, dan tol itu juga masih baru itu, Mas. Yang masih di depan baru, kita itu ya, adalah pintu tol ya. Pintu tol. Itu masih dulunya baru. Rencana ini digusur, cuman tidak boleh sama warga sekitar karena diakui ini sebagai apa ya, istilahnya punden sakral ya. Iya, punden yang dituakan ya, begitu dituakan ya, saudaraku gitu. ya. Makanya tidak boleh. Dan ini juga ada sejarah-sejarah yang kuat di petilasan ataupun makam ini. Ya. Oke. Katanya barusan kan kita ngobrol di belakang layar, ada dua apa ya istilahnya, dua cerita ya, dua versi yang gitu ya. Iya, dua versi begitu yang apa ya, sepertinya masih pro kontra begitu ya. Ada yang bilang di sini itu kan pernah dengar cerita ya, Joko Sambang itu ada yang bilang kalau dia itu seorang anak kecil yang meninggal di pinggir jalan, tidak diketahui sanak keluarganya dan tidak diketahui orang tuanya zaman waktu itu ya. Akhirnya dinamakan juga sama masyarakat dan dikuburkan juga di tempat itu. Dan sampai saat ini, Kang, tempat itu dikasih jalan dengan nama Joko Sambang gitu. Dan anak itu pun dinamakan, kan namanya nggak tahu nama ya, jadi dinamakan juga Joko Sambang. Terus dipindahkan ke sini. Dan di sini, Kang, orang-orang itu nggak tahu itu salah mengartikan ataupun gimana, dikasih tulisan Joko Sambang gini. Ada juga yang kesini itu ini benar-benar makamnya Joko Sambang sang pendekar, ataupun ada juga yang di sini bilang makamnya si anak kecil itu. Gitu. Begitu ya. Jadi ada dua versi ya yang memang ya, pemirsa ya. Satu makam yang saat ini masih banyak orang yang berkunjung begitu untuk sekedar apa ya, ada yang niatannya itu memang mendoakan si ahli kubur, dan di sisi lain ada yang ingin merebut atau mendapatkan pusaka ya, pusaka gaibnya yang terkenal ampuh ataupun sakti pada zamannya gitu. Oke. Jadi
Kalau kita mengacu kepada beberapa sumber yang sudah apa ya istilahnya umum, bahwa Joko Sambang ya pada waktu itu memang mempunyai pusaka yang sangat ampuh dari ibunya, sang ibu ya, dari sang ibu yang bernama Sutini Sutina. ya, Sutina apa Sutini gitu ya, Sutina. Oke. Jadi kenapa kok bisa dikatakan pusaka tersebut ampuh begitu, Man Pelor? Dia menurut si Joko Sambang itu pusaka dari ibunya ya. Dia terbilang ampuh, dipercaya dari sang ibu itu ada apa ya, khasiat-khasiat tersendiri gitu. Tapi memang benar-benar si Joko Sambang memang orang sakti pada zamannya kan. Gitu. Kita masuk ya. Coba kita masuk. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, kita masuk teman-teman dan melihat satu makam ya, yang saat ini untuk dari secara fisik begitu sederhana sekali ya. Hanya apa ya istilahnya tidak dikijing sebagus ataupun semewah yang lainnya ya, seperti yang di luar sana ya saudaraku ya. Padahal kalau dihitung sejarah ini sejarah besar yang menumpas salah satu kelompok Belanda ya waktu itu ya. Coba kita masukkan. Oke. Monggo. Nah ini kan bukti kalau ada dua versi ya, mungkin ya. Ini maesan ataupun apa ini namanya? Batu nisan. Batu nisannya itu ada dua. Yang satu jarak pendek, nah yang satu lagi diperlebar gitu. Oh begitu ya. Berarti yang baru itu yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi kemungkinan. Oke. Tapi kalau melihat dari bentuknya memang ada dua batu nisan. Ya. Yang lebih kecil itu mungkin yang lawas ya, yang lawas begitu ya. Sebetulnya untuk ukurannya ini ya Man Pelor, ini seperti makam pada umumnya. Ya. Jadi seukuran orang dewasa begitu ya. Dan ada juga cerita dari sisi lain ya Kang ya, sumbare Joko Sambang waktu itu gini. Kita nono sumber nek ketemu tahun 1942 nek ana wong ndek teko timur laut, kowe bakal ngaliyo teko tanah Jawa utawa mulya nang negaramu. Iku wis wancine. Bang. Iku cerita-cerita umum ya dari cerita. Jadi Joko Sambang itu di zaman itu pernah sesumbar. Ya. Istilahnya apa mungkin memberikan apa ya istilahnya itu memberikan kalimat-kalimat ramalan gitu. Ramalan gitu. Apa mungkin si Joko Sambang itu orangnya pendek apa gimana, kita juga nggak tahu ya waktu itu ya. Kalau melihat dari kemungkinan apakah makam yang ada depan kita ini benar-benar makam Joko Sambang, ya bisa jadi memang orangnya apa ya, orang normal orang pendek cebol gitu katanya, 170-175 lah begitu ya tingginya. Kang, dulunya itu tempat ini ya maaf ya, ada warung-warung pinggir jalan, warung remang-remang gitu. Terus akhirnya ini seperti tersisihkan punden ini Kang. Akhirnya ada pelebaran jalan, warung-warung itu digusur, warung remang-remang itu digusur Kang ya. Sudah nggak ada sampai saat ini udah. Dan malah yang bertahan malah ini makam ini yang Joko Sambang ini begitu ya. Bahkan meskipun ada pelebaran jalan, makam ini masih kokoh di sini, masih tidak dipindah. Tidak di bukan berarti tidak bisa ya. Para pengelola ya sangat bisa sekali untuk memindah makam, teman. Karena banyak di luar sana ya. Jangankan hanya satu makam, pemakaman umum pun saja yang banyak makam di dalamnya itu bisa dipindah begitu ya. Artinya kemungkinan ya tadi karena ada penolakan dari warga, ini sejarah kan. Di sisi lain ada faktor lain mungkin dari sisi goibnya ya kan. Kemungkinan kan banyak cerita-cerita ketika para operator alat berat yang kebetulan ini kan Kang ya. Kebetulan ini kan satu suro ya. Semalam itu ramai sekali di sini kan. Di sini sayangnya ya, tadi malam ya. Alat saya tidak bisa untuk mengambil
gambarnya. Oke. Gitu kan. Sederhana sekali ya ini, Man Pelor. Kang, kalau melihat dari bangunannya, ini sangat sederhana sekali. Artinya tidak dibangun Dimewah-mewahkan, semegah-megah yang ada di punden-punden yang lain. Ya. Kalau melihat dari material bangunannya hanya terbuat dari kayu begitu ya, dengan tembok terbiasa ya, tembok berapa meter itu 1 meter yang mengelilingi dari bangunan tersebut, dan bahkan atapnya tidak dari genteng, Ya, dari seng. ini loh. Kalau melihat dari apa ya istilahnya itu jasa sosok Joko Sambang ya, yang merupakan seorang pahlawan yang tidak mau wilayah ataupun daerahnya itu direbut oleh Belanda pada waktu itu ya. Dan di kisaran abad ke-18 memang Joko Sambang itu menjadi sosok seorang pendekar yang memang apa ya, memberontak dengan kebijakan-kebijakan Belanda yang membuat jembatan Ujung Galuh di Porong itu banyak para pribumi yang dipekerjakan paksa di situ, disiksa, tidak dikasih makan ya. Jadi Joko Sambang itu adalah pahlawan yang sakti mandraguna dengan apa ya, puncak kemarahan dari Eyang Joko Sambang pada waktu itu seperti apa, Kang Mandano? Katanya kemarahannya itu dia itu merasa ibunya itu seakan-akan mau kalau bahasa Jawanya orang dulu ya, digagahi gitu kan. Mau dinikahi sama Lurah Abilowo gitu. Oke. Jadi Joko Sambang pada waktu itu dalam keadaan bertapa katanya. Bertapa, terus di Gunung Gangsir ya. Di Gunung Gangsir, terus dikasih kabar sama Pak D-nya, yang kurang tahu ya Pak D-nya siapa gitu ya, lupa saya cerita itu. Dititipi sebuah pusaka sama ibunya, terus Pak D-nya bercerita tentang permasalahannya ibunya, Kang. Oh, yang mau dinikahi oleh Abilowo. Nah, saat itulah Sang Joko Sambang itu murka sekali, Kang. Akhirnya mengurungkan masa bertapanya. Menggugurkan pertapaan. Yang harusnya bertapa 40 hari, 40 malam. Karena mendengar kabar ibunya akan dinikahi oleh Abilowo, yang Abilowo itu adalah apa ya istilahnya itu pro Belanda pada waktu itu ya. Tapi saudara seperguruan dari bapaknya Kang sebenarnya itu. Jadi sama-sama sakti ya? Gitu zaman okay. Sehingga apa? Joko Sambang mengurungkan niatnya akhirnya bertapa. Mencari pelaku-pelakunya ataupun antek-anteknya Belanda semua akan ditumpaskan dengan dibekali sebuah keris yang keris tersebut itu adalah keris dari ibu ya, dan sampai sekarang ini Kang ya, keris itu sudah tidak ada cerita. Makanya mungkin Kang ya, orang yang berdatangan ke sini itu berharap menemukan pusaka itu, gitu. Keris Joko Sambang warisan dari ibu itu tadi ya. Karena terbilang sakti gitu Kang, keris ampu ataupun pusaka. Oke. Ini luar biasa teman-teman. Jadi meskipun tempat ataupun makam ini sangat sederhana sekali, banyak sekali orang-orang yang sengaja berkunjung ke sini, bahkan ada yang bersemedi dengan apa ya istilahnya bertapa di sini ya, dengan berbagai macam tujuan. Nah, di sisi lain ya, Eyang Joko Sambang yang dimakamkan di sini ya, menurut dari sumber tutur itu memang ada dua versi. Jadi ada yang bercerita di beberapa puluhan tahun yang lalu bahwa makam yang ada di depan kita itu sebetulnya bukan makam Eyang Joko Sambang seorang pendekar di zaman Belanda, tetapi adalah sosok anak kecil yang meninggal di Jalan Joko Sambang, Kota Mojokerto. Karena tidak anak tersebut yang meninggal tanpa nama, sehingga anak tersebut dinamakan Joko Sambang karena meninggal di Jalan Joko Sambang. Nah, setelah ada pelebaran jalan di Jalan Joko Sambang di Kota Mojokerto tersebut, maka makam anak tersebut dipindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Tapi itu juga merupakan sumber tutur juga. Ya, sumber tutur Kang ya. Yang tidak apa ya,
tidak tahu begitu valid juga ya. antara benar dan salah kita juga nggak tahu. Oke.